Selamat siang untuk kita semua. Saya Gabriel Amsikan, jurusan Sosiologi kelas A semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku saya yang berjudul The Status of Sociology. Untuk tidak berpanjang kata lagi, saya akan memulai untuk mempresentasikan hasil review buku saya. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Disiplin akademis yang lebih lama mapan mengejeknya sebagai tipu muslihat, pendatang baru tetap mengadopsi perspektifnya. Orang biasa mengejeknya yang mengejeknya secara profesional namun mengambil beberapa asumsinya. Pemerintah menuduh disiplin merusak moralitas dan disiplin sosial. Namun dengan disiplin terlihat dari frekuensi sifat lelucon. Ini mungkin hanya paranoia profesional saya, tapi ini tampak ada lelucon sosiolog dengan cara yang tidak ada lelucon sejarawan. Karena humor seperti ini tidak diterjemahkan dengan sangat baik, saya akan menceritakan satu saja. Permata ini berasal dari serial televisi Inggris, Minder. Komedi bagus tahun 1980-an tentang penjahit kecil dan kehidupan rendahan London. Dua bajingan manis sedang mendiskusikan kenalan bersama baru saja dibebaskan dari penjara. Seorang mengumumkan bahwa mempelajari, dia punya open gelar universitas sekarang dari sosiologi. Yang kedua bertanya, apakah dia menyuruh pencuri itu? Dan balas pertama, tapi sekarang dia tahu kenapa dia yang melakukan ini adalah lelucon yang rumit. Sosiologi menarik bagi penjahat, mungkin karena fokusnya adalah masalah sosial. Sosiologi dengan menunjukkan sosial penyebab tindakan individu membebaskan duniawi. Apakah ini disiplin bersalah atas salah satu? Yang semua tuduhan ini harus jelas oleh akhir dari pengantar singkat ini. Untuk alasan yang akan menjadi jelas, ilmuwan sosial merasa lebih sulit untuk setuju daripada yang dilakukan ilmuwan alam. Peneliti di ujung tembok fisika misalnya mungkin membantah dengan ganas, tetapi itu sudah cukup konsensus di antara pekerja perjalanan disiplin untuk pengantar buku teks fisika untuk menyatakan dengan otoritas pengetahuan dasar itu diterima oleh perdagangan. Sebaliknya, teks pengantar ilmu sosial sering menggambarkan subjek mereka sebagai serangkai perspektif yang saling bersaing. Ada manfaatnya menekankan apa yang memisahkan, dapat dengan mudah melihat argumen yang perlu diselesaikan jika kita menjelaskan itu atau itu aspek dunia sosial. Bab 2, pembahasan status sosiologi. Ilmuwan dan ilmu pengetahuan telah mencoba untuk menemukan apa yang membedakan sains modern yang sukses dari jalan bantu seperti mencoba menghasilkan emas dan batu. Apa bacaan masa depan kita di bintang? Sayangnya semua upaya seperti itu gagal menghasilkan garis demarkasi yang tidak ambigu, dan jika kita menceritakan apa yang sebenarnya dilakukan ilmuwan sejati, kita sering menemukan bahwa kehidupan kerja sains gagal untuk mencocokkan gambar yang dilukis oleh filsuf. Tidak kurang kita bisa membuat daftar sederet ciri-ciri itu lebih mungkin ditemukan dalam astronomi daripada astrologi. Misalnya, sementara kita tidak bisa dengan kepastian mutlak membagi ide tentang dunia material menjadi ilmu dan ilmu semu, kita masih bisa untung berbicara tentang hal-hal
yang lebih atau kurang ilmiah. Sebuah titik awal yang baik adalah dengan menegaskan bahwa teori ilmiah yang baik seharusnya konsisten secara internal. Ini segera memisahkan diri banyak apa lulus untuk penalaran awam. Sesuatu yang dilakukan, katanya, suatu saat tidak selesai, pernyataan selanjutnya hampir tidak pernah memanggungnya. Dia pernah mengkritik sebuah kafe pinggir jalan dengan menyatakan bahwa makanan keju dan porsinya terlalu kecil. Teori ilmiah yang baik harus selalu dengan bukti. Ini mungkin tampak jelas, tetapi apa yang seharusnya dituntut oleh ilmuwan dalam hal ini adalah jauh lebih ketat daripada biasanya dilakukan orang awam. Standar yang sangat berbeda beroperasi misalnya dalam konvensional dan dalam pengobatan alternatif. Meskipun didorong oleh komersial, keharusan untuk mendapatkan obat ajaib baru mereka ke pasar. Sebelum itu, saingan mereka, perusahaan farmasi, tunduk pada produk mereka. Percobaan yang panjang dan mereka perusahaan dan ekstensif. Dalam pengujian, sejumlah besar pasien dibagi menjadi kelompok uji dan kelompok kontrol. Yang satu diberi obat, yang lainnya adalah placebo yang tidak berbahaya dan lembam. Sampai alokasi terungkap pada akhir percobaan, baik pasien maupun dokter tidak tahu siapa yang mendapatkan obat yang sebenarnya dan siapa yang placebo. Hanya jika dites simpel menunjukkan peningkatan yang nyata atas kelompok placebo, termasuk percobaan, diterima sebagai bukti yang baik dan keefektifan obat. B. Konstruksi sosial. Mendefinisikan sosiologi, kebanyakan disiplin ilmu dapat dijelaskan baik dengan fokus perhatian mereka atau dengan asumsi dasar. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa ekonomi belajar ekonomi, atau kita dapat mengatakan bahwa para ekonomi berasumsi bahwa prinsip dasar perilaku manusia adalah keinginan untuk memaksimalkan. Jika kita dapat membeli produk yang sama di dua toko dan dua harga berbeda, kami akan membeli yang lebih murah. Dari asumsi sederhana itu, jarang asumsi yang semakin kompleks berputar. Sebagai contoh, para ekonom selanjutnya berasumsi bahwa setiap warga harga gandum turun, demikianlah permintaan untuk itu akan meningkat. Saat harga gandum naik, begitu pula petani akan menghasilkan lebih banyak. Demikian pula kita dapat menggambarkan sosiologi sebagai studi tentang struktur sosial, institusi sosial, dan pekerjaan sosiologi sering dibagi menjadi seperti itu. Topik sebagai struktur kelas masyarakat modern, keluarga, kejahatan, dan penyimpangan agama, dan sebagainya. Namun untuk membuat daftar apa yang kami pelajari tidak memberikan pengertian tentang apa yang khas tentang ciri kita melakukannya, seperti pesona gelang. Kisah sosiologi ini akan menggantung sejumlah substansial pengamatan dari utas pusat yang terbuat dari untayan berikut: realitas, dikonstruksi secara sosial, perilaku kita memiliki penyebab sosial yang tersembunyi, dan banyak kehidupan sosial yang sangat ironis. C. Penyebab dan konsekuensi. Diskonstruksi secara sosial, ia tidak kurang memiliki sifat yang abadi dan menindas kualitas karena berbagai bagian yang salah. Satu, dari kata memainkan dalam konstruksi, bahkan pemberontakan sadar kita melawan ketertiban. Pelarian kita upaya cenderung mengikuti garis yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu dengan cara itu sosiologi
berbeda dari akhlak sehat dalam menentang citra kesukaan kita tentang diri kita sendiri sebagai pencipta pikiran dan tindakan kita sendiri. Bahkan itu kita sering menganggap diri kita sebagai tuan atas takdir kita sendiri. Kapten industri, visioner agama, dan pemimpin politik mungkin melihat diri mereka sebagai roh bebas, tetapi kebanyakan dari kita memiliki gagasan yang cukup bagus tentang di mana kita berada. Tidak kurang dari itu, rasa identitas kita mengandalkan bahwa ada independen dan pasangan suratnya kekuatan sosial. Saya mungkin tidak dapat mencegah standar hidup saya dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, tapi saya bisa memutuskan makanan apa yang saya makan, partai politik mana yang akan saya dukung, gereja mana yang saya dukung hadir, dan bagaimana saya akan mendekorasi tempat tinggal saya. Namun jika ingin ada penjelasan tentang perilaku manusia, pasti ada menjadi pola hidup yang teratur, dan keteraturan itu setidaknya sebagaimana akan terjadi disebabkan oleh kekuatan di luar kendali. Ketika dia mengatakan bahwa kita membuat nasib kita sendiri, tetapi tidak dalam keadaan pilihan kita sendiri, bagaimana membuat nasib kita mudah dilihat seperti halnya kendala yang lebih langsung. Saya memutuskan kemana harus mengabdi pada hari Minggu sore, dan saya sadar bahwa cara saya mengemudi dipengaruhi lalu lintas peraturan. D. Dunia modern. Sosiologi memiliki hubungan yang tidak biasa dengan materi pembelajarannya, meskipun kita dapat melihat sebagai disiplin intelektual tanpa kepentingan yang berdiri sendiri dari dunia yang diamati. Sosiologi itu sendiri merupakan gejala yang paling mendasar hal-hal yang diperjelaskan dalam karyanya tentang Puritans in Science. Robert Merton berpendapat bahwa agama orang Yahudi yang kemudian Kristen adalah kekuatan rasionalisasi oleh hanya memiliki satu Tuhan, bukan dewa-dewa, yaitu seorang dioperasikan secara tidak menentu dan bertentangan, dan dengan membatasi Tuhan menciptakan dan mengakhiri dunia, tetapi tidak banyak campur tangan di antaranya. Kekristenan mengizinkan sikap ilmiah terhadap dunia material karena dianggap dunia tertib. Selanjutnya, materi dunia itu sendiri tidak suci dalam arti apapun yang menghambat sistematikanya belajar. Suatu ketika reformasi telah menolak otoritas Romawi gereja ilmuwan bebas untuk mengerjakan beasiswa mereka tanpa hambatan keharusan agama. Menurut Merton, apa yang dibuat modern ilmu pengetahuan mungkin bukan kemajuan teknis di instrumentasi, jadi sebaiknya cara baru memandang dunia. Kasus serupa dapat dibuat tentang mengapa sosiologi muncul ketika muncul filsuf Arab abad keempat atas anak sungai Platon dan Aristoteles membuat pengalaman sosiologis selalu kursus dan tulisan filosofis dan sejarah mereka, tetapi sampai Adam Smith, David Hume, dan Adam Ferguson di akhir ke-18 abad yang kita temukan dalam apa yang secara kolektif disebut Skotlandia Enlightenment sebagai karya akademis yang dapat dikenal kepada sosiolog modern dan baru pada abad ke-20 itu. Disiplin berkembang itu bukan sebuah kecelakaan dalam masyarakat tradisional dengan budaya yang
koheren dan merangkul semua setidak tetapi sosial yang kuat, institusi dan agama yang terbesar luas, yang menambahkan otoritas ilmiah. Institusi sosial tersebut tidak mudah untuk melihat dunia secara sosial dibangun. Sekian hasil review buku saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.